Universitas Lampung atau Unila berduka. Satu mahasiswanya bernama Pratama Wijaya Kusuma dari jurusan Bisnis Digital FEB Unila angkatan 2024 meninggal dunia. Korban meninggal diduga usai mengikuti pendidikan dasar atau Diksar, organisasi kemahasiswaan mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan pada 11 hingga 14 November 2024 di Gunung Betung, Pesawaran. Pratama diduga mengalami penyiksaan dari seniornya saat mengikuti Diksar. Naas, Pratama pun dinyatakan meninggal dunia pada 28 April 2025 lalu. Pasca meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa FEB pun menggelar unjuk rasa pada Rabu 28 Mei sore. Para mahasiswa yang berjumlah ratusan orang tersebut mendatangi gedung Rektorat Unila. Aksi ini menjadi wujud solidaritas atas meninggalnya Pratama. Koordinator aksi, Zidan, menuturkan Pratama diduga disiksa dengan cara ditendang di bagian perut hingga dada. Akibatnya korban disebut mengalami pecah gendang setelah diduga disiksa oleh seniornya itu. Bahkan Pratama disebut disiksa dengan cara disuruh meminum spiritus. Zidan mengatakan Pratama bersama 5 orang lainnya mengikuti Diksar yang digelar oleh mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan atau MAHEPL. Sementara itu, Ibunda Pratama Wijaya, yakni Novita, mengunggah pesan menyentuh atas meninggalnya anak tercinta. Melalui akun TikTok-nya pada Rabu 28 Mei, ibu almarhum sangat merasakan kehilangan sang anak. Sedangkan Dekan FEB Unila Profesor Nairobi mengungkapkan bahwa pengurus Mahapel telah mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan Diksar. Dekana telah melakukan sidang terhadap ketua dan pengurus Mahapel pada 12 Desember 2024 yang juga dihadiri pembina dari unsur alumni. Dalam sidang tersebut, pengurus Mahapel berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Panitia Diksar menyatakan siap bertanggung jawab dan bahkan bersedia menerima sanksi pembekuan organisasi. Sebagai sanksi awal, pihak dekanat memerintahkan Mahapel untuk melakukan kerja sosial membersihkan embung di kawasan Rusunawa. Pihak Mahapel juga telah menemui keluarga korban pada 24 November 2024 dan menyampaikan permintaan maaf. Sementara Wakil Dekan 3 Nelly Aida juga sempat melakukan takziah ke rumah duka dan bertemu dengan ibu almarhum. Menurut Nairobi, ibu almarhum tidak berencana menempuh jalur hukum, tetapi berharap Mahapel menghentikan kegiatan serupa dan datang langsung untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Hari Senin, memang kemarin tujuan awal kami ke pihak fakultas yaitu dekan. Ada 7 tuntutan dari kawan-kawan aliansi mahasiswa FEB menggugat, mulai dari sarana prasarana, transparansi anggaran kemahasiswaan, sampai dengan kasus yang mencuat, yaitu diduga kematian salah satu kawan kami, Muhammad Pratama, disampaikan kepada beliau, adalah tindakan dari kekerasan mahasiswa ekonomi pencinta lingkungan atau Mahapel. Nah, untuk bukti-buktinya juga kami sudah siapkan. Jadi untuk seluruh total memang ada 7 tuntutan. Tapi yang kami tekankan satu tuntutan ini perihal nyawa dari kawan kami. Dari fakultas mana? Kapan kejadiannya? Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kejadiannya itu untuk kegiatannya di tanggal 10 sampai 14 November tahun 2024. Lalu korban, khusus almarhum Pratama ini, itu mulai sakit-sakitan. Sampai dengan bulan puasa, beliau sudah memang tidak berdaya. Akhirnya di tanggal 28 bulan Mei kemarin, 28 bulan April kemarin, beliau sekali terakhir. Tindakan apa ya? Itu dari KT. Untuk tindakan-tindakan itu kronologi daripada korban. Jadi ada 6 korban. Ada 2 yang lebih parah, yaitu pecah gendang telinga dan almarhum Pratama ini yang sampai dengan meninggal. Itu mulai dari ditendang perutnya, dadanya, ditonjok-tonjok, bahkan almarhum saking tidak boleh minum, saking hausnya, almarhum minum spiritus. Itu saking parahnya. Itu tindakan-tindakan yang menurut kami tidak manusiawi. Itu di luar kampus atau? Itu di luar kampus dan itu atas persetujuan dari Wakil Dekan 3. Kegiatan apa itu? Korban yang lain seperti apa selain dari Pratama sampai gendang telinganya pecah? Untuk korban lain, khususnya yang 4-nya tadi ya, itu mereka pasti kena mentalnya. Mereka mulai kuliah itu takut membuka diri. Mereka untuk ketemu senior-senior dari Ormawa itu takut karena selalu diancam bahwa jangan sampai mereka ini menuntut, bahkan jangan sampai mereka ini cerita.
dijamin mereka bakal hilang gitu. Luka fisik yang diterima sama 4 korban itu apa aja? Rata-rata di sikut, perut, lalu juga di bagian kaki. Katanya ada Yang gendang telinga pecah itu, beliau mengundurkan diri dari kampus. Katanya dekan ikut berperan dalam untuk Kami sudah menyiapkan bukti-buktinya bahwa pihak dekanat ini memerintahkan mahasiswa, khususnya korban-korban, untuk membuat grup alih-alih untuk forum diskusi atau mediasi. Ternyata di situ kawan-kawan korban ini diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka berjanji tidak akan menuntut kasus ini. Seperti itu. Bahkan keluarga korban almarhum Pratama ini diminta untuk mengikhlaskan. Ini kan bagi kami sangat amat tidak manusiawi. Oh iya, kalau korban ini pertama saya jelaskan diagnosanya. Beliau itu kalau diagnosa dari rekam medisnya itu ada pembuluh darah di kepala sebelah kiri. Ya, pembuluh darah yang menggumpal. Lalu tumbuh tumor otak kecil di sebelah kiri. Formawanya apa? Mahepel kan. Lalu dari pihak korban ini diperlakukan seperti ditampar. Lalu setiap dia mengeluh selalu ditampar lagi, ditendang lagi, pull up, ditonjok-tonjok seperti itu. Bahkan ketika dia merangkak, ada yang dikoyor pakai tangan, ada juga yang diinjak kepalanya. Dan terindikasi salah satu yang diinjak adalah almarhum. Baru kemarin setelah almarhum meninggal, hari pertama almarhum meninggal, malam pertamanya orang tuanya nangis-nangis pada kami pihak mahasiswa, kebetulan kami dari MT Manajemen yang menaungi dari prodi bisnis digital. Beliau cerita kalau misalkan almarhum ini mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan dari Ormawa itu, sehingga itu yang menyebabkan almarhum ini meninggal. Jadi selama dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai dengan April, almarhum itu lemah fisiknya, bahkan sempat 1 bulanan beliau tidak masuk kuliah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.